Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Bang Sen. Mudah-mudahan teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, pastinya juga diberikan kemudahan rezeki yang melimpah ruah. Amin ya robbal alamin. Kali ini Bang Sen telah merangkum sebuah alur cerita yang berjudul. Kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita diawali di sebuah desa di mana di malam itu sedang terjadi pembantaian besar-besaran. Ratusan anggota klan terbunuh dalam pembantaian yang mengejutkan itu. Seorang bocah bernama Lo Wenjia menyaksikan kematian tragis orang tuanya dengan matanya sendiri. Untunglah seorang bernama Wen Chong berhasil menyelamatkan bocah itu. Wen Chong ini berasal dari sekte Yuntai, di mana sekte Yuntai ini sering membantu orang-orang dalam kesusahan. Namun di sisi lain, sekte Yuntai juga dianggap sekte pemberontak sehingga ia menjadi musuh negara. Wen Chong kemudian mengirim Lo Wenjia ke sekte Yuntai untuk berguru di sana. Bocah ini bersumpah untuk membalas dendam kepada orang yang telah membantai warga desa, juga telah membunuh kedua orang tuanya. Dia mendesak Wen Chong untuk mengatakan siapa pelaku pembantaian itu. Wen Chong mengatakan dia akan memberitahu ketika nanti Lo Wenjia sudah mempunyai keterampilan bela diri dan sudah turun gunung. Sejak itu dia menyembunyikan identitasnya dan mengganti namanya menjadi Yun Xiang. Dia berguru di tempat itu untuk membalas dendam. 15 tahun pun berlalu, akhirnya Yun Xiang turun gunung. Pertama-tama yang ia lakukan adalah mencari Wen Chong untuk mendapatkan informasi siapa orang yang membantai orang tuanya, juga membantai warga desa itu. Dia pun pergi ke kota Baiju, tempat Wen Chong berada. Namun ternyata di tempat itu sedang terjadi perampokan yang dilakukan oleh para pejabat yang menyamar sebagai perampok. Yun Xiang berhasil menyelinap ke dalam perahu perampok itu. Sementara warga petani garam mereka berjibaku melawan para perampok itu. Meskipun terlihat santai, ternyata Yun Xiang ini berhasil mengalahkan dua kepala perampok itu. Dia pun akhirnya mendapatkan informasi jika ternyata Wen Chong telah ditangkap dan dipenjara oleh pengawas tambang yang bernama Yan Luang. Setelah membantu orang-orang itu, Yun Xiang pun kemudian berpamitan untuk segera mencari Yan Luang. Orang-orang itu sempat mengingatkan Yun Xiang bahwa Yan Luang orang yang sangat kejam, lebih baik tidak berurusan dengan orang itu. Namun Yun Xiang tetap terlihat santai. Dia pun segera pergi ke tempat perjudian, yaitu tempat pengawas tambang Yan Luang sering bermain dadu di tempat itu. Bersamaan dengan itu, seorang wanita kesatria bernama Su Yanan datang juga ke tempat itu. Wanita ini memiliki temperamental yang kuat dan secara terbuka menantang Yan Luang untuk bermain dadu dengannya. Dia mempertaruhkan giok perhiasannya jika dia kalah. Namun jika dia menang, dia hanya meminta Yan Luang ini segera membebaskan temannya yang dipenjara di tempat itu. Yan Luang ini sebenarnya adalah pejabat pemerintahan yang bertanggung jawab mengawasi pabrik garam di tempat itu. Yan Luang mengatakan kalau membebaskannya itu tidak mungkin, tetapi kalau hanya sekedar bertemu dipersilahkan, tetapi syaratnya dia harus menang main dadu terlebih dahulu. Permainan dadu pun segera dimulai, tetapi ternyata Yan Luang ini bermain trik dan ia curang. Su Yanan tahu kalau Yan Luang ini bermain curang sehingga dia bermaksud menarik kembali perhiasannya. Akan tetapi Yan Luang ini segera memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Su Yanan. Meskipun berhasil mengalahkan beberapa orang, namun karena kalah jumlah dia pun terpaksa lari keluar.
pertarungan pun berlanjut di luar di tengah hujan lebat yang mengguyur. Sementara itu Yun Xiang berdiri tidak jauh dari tempat itu. Dia melihat bahwa wanita itu ternyata mampu mengalahkan orang-orang itu. Keesokan harinya, Yun Xiang menemukan sebuah toko yang bertanda khusus, yang artinya orang yang berada di dalam toko itu merupakan orang dari sekte Yuntai. Sekte Yuntai ini adalah sekte misterius yang orangnya tersebar kemana-mana. Namun di sisi lain, sekte Yuntai ini juga dimusuhi oleh pihak kekaisaran. Akhirnya bertemulah dia dengan penjaga toko obat itu yang memang dia juga berasal dari sekte Yuntai. Yun Xiang pun segera bertanya tentang Wencong, tetapi orang ini mengatakan bahwa dia tidak tahu menahu masalah yang dihadapi Wencong. Yun Xiang tiba-tiba teringat seorang wanita yang akan menyelamatkan temannya di dalam penjara. Dia yakin temannya itu adalah Wencong. Dia kemudian bertanya, apakah ada orang dari sekte Yuntai yang lain yang berada di tempat ini? Rekan satu sektenya itu mengatakan bahwa satu-satunya orang yang berada di tempat itu adalah dirinya saja. Yun Xiang pun semakin penasaran siapa sebenarnya wanita itu. Dari informasi yang didapatkan penjaga toko cai ini, bahwa Yan Luang ternyata berkolusi dengan Geng Chao. Mereka menindas para petani garam dan mencari keuntungan pribadi. Yan Luang juga melaporkan kepada pemerintahan dengan buku laporan yang palsu, sementara buku laporan yang asli masih disimpan di rumah Yan Luang. Mendengar itu, Yun Xiang kemudian masuk ke rumah Yan Luang untuk mencari akun rahasia atau buku laporan yang asli. Sementara itu di luar, Yan Luang bertemu dengan anggota Geng Chao untuk melakukan transaksi. Saat mereka memasuki rumah, Yun Xiang sangat kaget karena di situ ternyata ada Nona Su Yanan. Su Yanan segera melompat ke balok gantung untuk bersembunyi, sementara Yun Xiang dia tampak kebingungan karena dia tidak mempunyai seni bela diri seperti Su Yanan. Su Yanan ini sempat heran, orang tidak punya ilmu bela diri berani-beraninya memasuki rumah Yan Luang. Ia pun segera menariknya ke atas untuk bersembunyi di balok gantung sebelum Yan Luang tiba. Meskipun prosesnya berbahaya dan hampir terbongkar, untungnya dia akhirnya mendengar isi transaksi itu. Setelah keduanya meninggalkan rumah Yan Luang, akhirnya Yun Xiang mengetahui bahwa Su Yanan ini ternyata adalah putri angkat dari Wencong. Dia pun akhirnya juga berterus terang bahwa dia akan menyelamatkan Wencong yang saat ini sedang dipenjara. Dia berharap kedua belah pihak akan bekerja sama untuk sama-sama menyelamatkan Wencong. Keduanya pun akhirnya saling berkenalan. Yun Xiang kemudian menyerahkan akun rahasia yang baru saja ia curi kepada Su Yanan dan Su Yanan agar segera mengikuti rencananya. Su Yanan menerima saran Yun Xiang, dia setuju untuk bekerja sama satu sama lain dan bertindak sendiri-sendiri. Pada langkah pertama rencananya, Yun Xiang datang ke kasino dan langsung mengeluarkan tantangan mengusulkan taruhan dengan Yan Luang. Mendapat tantangan itu, Yan Luang pun setuju untuk segera bermain dadu. Yan Luang memiliki keterampilan melempar dadu yang luar biasa, tetapi semuanya itu hanyalah trik dan penipuan belaka. Setelah beberapa kali duel sengit bermain dadu, Yun Xiang selalu menang. Dia pun dengan sengaja membongkar rahasia Yan Luang bahwa selama ini Yan Luang bermain trik dan dia sangat licik. Mendengar itu Yan Luang menjadi sangat marah dan kesempatan itu segera dimanfaatkan oleh Yun Xiang untuk segera membuat kekacauan.
Dan ternyata semua ini adalah bagian dari rencananya agar dia bisa dimasukkan ke dalam penjara dan segera dia bertemu dengan Wencong. Namun Wencong telah disiksa hingga menjadi seperti orang cacat dan kedua kakinya juga sudah patah. Yunxiang pun bertanya siapa orang yang melakukan ini. Wencong dengan jujur mengatakan bahwa orang yang melakukan semua ini adalah si Tianfeng, yaitu pemimpin geng Cao. Pada saat yang sama, Su Yanan memposting akun rahasia Yan Luang yang menjual garam ilegal ke gerbang kantor pemerintahan Yangzhou, yang tentu saja itu menyebabkan keributan di kota dan diskusi panas antara masyarakat. Pihak pengadilan pun segera bergerak cepat untuk segera menangkap Yan Luang. Sementara itu ketua geng Cao yaitu si Tianfeng, dia juga sudah mendengar jika akun rahasia itu sudah tersebar ke kota. Dia takut nanti pihak kekaisaran akan datang dan melibatkannya juga. Dia pun segera memerintahkan anak buahnya untuk segera pergi ke kota Baiju untuk membunuh Yan Luang beserta orang-orang yang mengetahui rahasia garam ilegal tersebut. Di sisi lain, Yan Luang sangat marah ketika mendengar bahwa akun rahasia itu telah bocor. Dia kembali ke penjara dan bertanya kepada Wencong apakah Wencong orang yang menyebarkan berita itu. Namun ketika dia melihat kedua kaki Wencong patah, dia kemudian berpikir pasti bukan Wencong. Yan Luang pun akhirnya memutuskan untuk mengemasi barang-barangnya. Dia akan segera melarikan diri sebelum pihak kekaisaran datang. Namun tak disangka Zhang Kui dari geng Cao datang. Mereka ini diperintahkan keduanya untuk membunuh Yan Luang, bahkan membakar rumah Yan Luang. Meskipun Yan Luang berhasil lolos dari pengepungan dan melarikan diri, namun dia bertemu dengan Su Yanan di tengah jalan. Dan pada akhirnya dia pun mati. Sementara itu anggota geng Cao, mereka telah berhasil membakar sebagian rumah Yan Luang. Yunxiang melihat kesempatan itu dan memanfaatkan kekacauan tersebut untuk segera menyelamatkan Wencong. Yunxiang pun segera bertanya kepada Wencong siapa dalang dibalik tragedi di desanya. Wencong kemudian menceritakan kebenarannya bahwa saat itu dia meminta si Tianfeng menyuap para tentara kekaisaran untuk memasuki desa itu dan menyelidiki bajak laut. Namun tak disangka ternyata para tentara kekaisaran itu malah melakukan pembunuhan besar-besaran yang mengakibatkan semua orang mati. Namun Wencong tidak memberitahu pelaku sebenarnya di balik itu, tetapi membujuk Yunxiang untuk berhenti membalas dendam karena semakin dia tahu, dia akan semakin putus asa. Di sini terlihat bahwa orang di balik pelaku pembantaian itu sepertinya bukan orang biasa. Tanpa diduga dia dikepung dan dikejar oleh Zhang Kui yang memang mereka ini ditugaskan untuk membunuh Wencong. Tak disangka ternyata Yunxiang ini mempunyai keterampilan meringankan tubuh yang sangat cepat seperti kilat. Su Yanan yang juga sampai ke tempat itu dia tidak pernah mengira jika ternyata Yunxiang ini mempunyai keterampilan kungfu berlari secepat itu. Padahal sebelumnya dia mengaku kepada dirinya bahwa dia tidak bisa apa-apa. Dia pun segera muncul untuk menyelamatkan Wencong yaitu ayah angkatnya. Kondisi Wencong sangat parah dan pada akhirnya dia pun tewas. Su Yanan kemudian bersumpah di depan makam Wencong bahwa dia akan membunuh si Tianfeng untuk membalaskan dendam atas kematian ayah angkatnya ini. Dia pun akhirnya bekerja sama dengan Yunxiang untuk membunuh si Tianfeng.
Mereka berdua pun akhirnya pergi ke kota Yangzhou bersama-sama yang merupakan tempat makmur bagi Geng Zhao. Di tempat itu ada seorang pendekar pedang terkenal yang bernama Jin Bao. Dia adalah seorang pembunuh bayaran, tetapi yang dibunuh adalah orang-orang jahat, termasuk para pejabat yang jahat. Hari itu dia kedatangan Zhang Kui dan akan memberinya order untuk membunuh seseorang. Orang yang akan dibunuh ternyata adalah Yun Xiang, tetapi Jin Bao ini mengatakan bahwa dia sudah mendapatkan order orang terlebih dahulu untuk membunuh 2 anggota Geng Zhao. Ternyata orang yang telah menyewa Jin Bao terlebih dahulu dia adalah Yun Xiang. Dia hanya memberikan 20 tel yang artinya 1 orang adalah 1 kepala, maka 20 tel dia harus membunuh 2 orang dan itu sudah ia lakukan. Yun Xiang tidak mengecewakan Jin Bao. Dia kemudian memberikan sebatang emas dan memintanya untuk mengawalnya sampai ke kota Nandu. Singkatnya, Yun Xiang berhasil menumpang rombongan pedagang dari keluarga Su. Mereka berangkat menuju ke kota Nandu untuk mencari si Tianfeng. Dalam perjalanan itu Su Yanan memberitahu Yun Xiang bahwa dendamnya kepada si Tianfeng bukan karena hanya membunuh ayah angkatnya, tetapi ternyata si Tianfeng ini juga membunuh orang tuanya dan merebut bisnis orang tuanya. 我爹死后，7天风欲斩草除，以他今日之势力，想必比当年更甚。 前方道路迂回，无法通行。 Karena jalan di depannya hancur dan tidak dapat dilalui, rombongan pedagang keluarga Su ini untuk sementara beristirahat di hutan terdekat. Namun ternyata malam itu sekelompok orang bercadar yang merupakan anggota Geng Zhao menyerang rombongan itu dan terlihat jelas orang itu targetnya adalah Yun Xiang. Yun Xiang menunjukkan keahlian uniknya, yaitu dia bisa melarikan diri secepat kilat. Meski sudah ketahuan bahwa Yun Xiang ini memiliki keterampilan bela diri berlari yang sangat cepat, namun ia mengatakan hanya itu saja yang ia miliki, yaitu keterampilan untuk melarikan diri. 陶日系，什么东西？陶石系。云公子，这些人你见过？这帮人并非是捡净之徒，而是冲你来的。你是否与曹帮有仇？ Pengurus rumah tangga Xianrong melihat bahwa orang-orang itu bukan akan merampok, tetapi mereka akan memburu Yun Xiang. Akan tetapi Yun Xiang kemudian menuding kemungkinan ada konflik antara keluarga Su dengan Geng Zhao, sehingga Geng Zhao ini sengaja menyerang mereka. Sementara itu Su Mingyu, tuan muda dari keluarga Su, dia terobsesi dengan seni bela diri mereka. Dia pun kemudian berjanji akan menjamu mereka ketika mereka sudah sampai di rumahnya. Sementara itu kekalahan Zhang Kui ternyata mengakibatkan 17 anggota Geng Zhao tewas. Zhang Kui mengatakan kepada pemimpinnya bahwa sebelumnya dia tidak pernah mengira jika di samping Yun Xiang ada 2 orang pendekar pedang. Si Tianfeng, ketua sekte atau Geng Zhao ini, memerintahkan untuk menguburkan mereka semua. Dia kemudian memberikan kesempatan sekali lagi kepada Zhang Kui untuk segera menebus kesalahannya, yaitu segera mungkin untuk menghabisi Yun Xiang. Setelah rombongan itu tiba di kota Nandu, Su Mingyu terlebih dahulu membawa ketiga orang itu ke tempat perjudian. Ternyata bandar judinya sangat cantik, dia bernama Menglan. Ternyata alasan Su Mingyu membawa mereka ke tempat itu hanyalah Su Mingyu ini ingin melihat Menglan. Jin Bao yang penasaran dengan bandar cantik itu, dia pun terpikat untuk bermain judi meskipun dia sebenarnya tidak pandai.
Di sisi lain, Su Yanan kemudian memberitahu Yun Xiang bahwa tempat perjudian itu dulunya adalah milik Wen Chong. Namun ketika Wen Chong sudah kehilangan kekuatannya, tempat ini kemudian dikuasai oleh keluarga Tang. Sementara itu Jin Bao, dia terus berjudi, namun karena dia tidak pandai berjudi, dia pun akhirnya kalah. Dia pun menjadi tekor, bahkan kehilangan uangnya, bahkan dia juga berhutang total 60 tael emas. Hong 12. 你俩给我设笼子！鸡兄，我可没有。 Jin Bao curiga ini sengaja diatur oleh Su Mingyu dan Meng Lan agar mereka mendapatkan keuntungan. Namun tiba-tiba Yun Xiang maju untuk bertaruh dengan Meng Lan. Dia pun mengajak taruhan unik, kalau dadunya sama dia yang menang, tetapi kalau nanti keluarnya tidak sama maka dia yang kalah dan siap membayar 60.000 tael. Semua orang sudah sangat yakin kalau taruhan seperti itu Yun Xiang pasti akan kalah karena akan sulit jika 3 dadu itu akan keluar nomor yang sama. Hong 10点。 Namun ternyata ketika dadu itu dibuka, ternyata nomornya benar-benar sama. Dan akhirnya Yun Xiang memenangkan permainan dadu itu. Setelah itu, untuk membalas budi Yun Xiang, Jin Bao rela membunuh orang dengan setengah harga. Yun Xiang hanya meminta Jin Bao untuk terus tinggal bersamanya sebagai pengawalnya dan dia akan membayarnya setiap hari. Ternyata pondok itu akan segera dilelang oleh keluarga Tang. Meng Lan merasa sangat tidak nyaman, dia juga khawatir pergantian kepemilikan akan membuat para pelayan menjadi pengangguran. Namun Sun Mingyu segera datang, dia meyakinkan Meng Lan bahwa dia akan berpartisipasi dalam lelang itu dan akan memenangkannya. Dia tidak akan pernah membiarkan Meng Lan terlantar. Sementara itu Yun Xiang, dia mendatangi sebuah apotek di mana tempat itu dijalankan oleh salah satu anggota sekte Zuntai. Dia adalah Mo Bufang, orang dari sekte Yuntai yang ditempatkan di tempat itu sebagai mata-mata. 在下初出茅庐，还请莫爷您照拂。坐。 Yun Xiang pun segera bertanya tentang Wen Chong, juga orang yang berada di balik si Tian Feng. Akan tetapi Mo Bufang ini mengatakan bahwa dia tidak tahu banyak cerita tentang Wen Chong, juga tidak tahu orang yang berada di belakang si Tian Feng. Namun yang jelas Geng Chao harus diberantas. Malam harinya, anggota Geng Chao mereka datang untuk membunuh Yun Xiang. Pada saat kritis, Mo Bufang datang untuk menyelamatkan Yun Xiang.